Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Praktisi Forex teman-teman. Di video ini saya pengen menjawab salah satu pertanyaan dan kebetulan pertanyaan ini beberapa kali muncul saya lihat. Yakni seperti ini bunyinya. Bang, tolong dong buatkan video khusus tentang konfirmasi candlestick. Kan abang sering bilang konfirmasi sudah muncul. Nah, itu konfirmasi candlesticknya itu beda-beda soalnya bang. Terus konfirmasi itu yang bagaimana saja? Jadi teman-teman semuanya, di sini kan ada playlist teknik trading forex ya. Di sini saya sering banget praktek trading forex ya, analisa teknikal trading forex dan memang sering banget saya bilang, "Oh, ini konfirmasinya." Nah, kayak gitu ya. Nah, di video ini teman-teman saya akan bahas 10 lebih candlestick yang saya jadiin konfirmasi untuk entry, baik itu entry buy maupun entry sell. Kita akan bahas selengkapnya setelah promo yang satu ini ya teman-teman. Untuk teman-teman semuanya yang mau trading forex, jangan lupa sama broker XM ya teman-teman, salah satu broker forex terbaik di dunia. Dan di sini ada program yang sangat menarik yakni bonus deposit. 50% hingga $500 atau 20% hingga $4.500. Jadi teman-teman yang mau deposit di broker XM itu bisa mendapatkan bonus tersebut sebagai equity trading teman-teman semuanya. Nah, untuk informasi selengkapnya, teman-teman bisa cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Oke teman-teman semuanya, yakni tentang konfirmasi candlestick ya. Konfirmasi candlestick itu akan saya bahas pada kesempatan kali ini untuk teman-teman. Nah, konfirmasi candlestick. Jadi seperti ini, sebelum saya bahas tentang konfirmasi candlestick itu apa saja, biasanya saya melakukan pengecekan apa saja ya. Yang pertama, biasanya saya cek support and resistance. Ini saya buka aja ya sistem trading saya. Ini untuk mencari support resistance and supply demand ya. Ini biasanya saya untuk mencari low and high-nya market. Jadi low atau high. Nah, biasanya saya cek ini dulu. Nah, biasanya bisa langsung ditambah sama candlestick, bisa konfirmasi. Ya, atau trennya juga saya cek. Nah, atau struktur market atau pola marketnya. Baru tuh masuk ke poin ketiga, yakni konfirmasi candlestick. Jadi cara saya entry seperti itu ya biasanya. Kalau teman-teman pengen lihat prakteknya yang lebih banyak, cek aja di video-video praktek trading saya yang bulan ini, bulan kemarin, sama bulan kemarinnya lagi. Pasti semuanya seperti ini teman-teman. Jadi tahapan saya analisa tuh seperti itu. Biasanya saya cek dulu support resistennya, baru saya nunggu konfirmasi candlesticknya. Oke, sebagai contoh nih entry kayak gini ya. Tapi ini kebetulan hari Sabtu, jadi saya nggak bisa praktek. Cuman ini aja ya, gambaran aja ya. Biasanya saya akan petakan apa itu namanya? Support resistance, supply demand terlebih dahulu. Ya dipetain dulu ya. Kalau memang apa itu namanya udah jelas, nanti tinggal dicari konfirmasinya. Support resistance, supply demand. Nah, contohnya kayak gini aja ya teman-teman. Biasanya saya akan menggaris support resistance terdekat, kemudian saya akan mengecek trend line-nya juga. Nah, ini misalkan habis break ya teman-teman, habis break. Nah, habis break itu kalau mau entry biasanya saya nunggu retrace dulu. Nah, konfirmasi candlestick-nya itu saya tunggu di sini nanti teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau mau buy, ini ada catatan lagi. Nah, buy konfirmasi candle itu di atas SNR, SND ya. Kalau mau sell itu konfirmasi candlenya itu di bawah SNR, SND. Begini ya. Ini candlestick itu saya gunain dipadukan dengan ini teman-teman. Jadi biar nggak salah, sebelum saya bahas candle-candlenya, itu saya bahas dasar utamanya dulu. Jadi candlestick itu kalau buy itu di atas SNR atau SND, kalau sell itu di bawah. Contoh kayak gini.
Kalau saya mau buy itu saya nunggu candlestick konfirmasi di sini. Kalau saya mau sell, saya nunggu candlestick konfirmasi di sini. Contoh lain ya, contoh lain. Ini misalkan di sini ya. Ini kan ada support nih teman-teman ya. Nah, berdasarkan rumus ini di ini ya. Buy berarti candlesticknya munculnya di daerah atasnya sini, misalkan ini ya, ini turun. Nah, ini untuk buy, kemudian ini untuk sell. Nah, konfirmasi candlestick ini teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini ya. Kalau untuk candlestick buy itu saya tunggu di atas SNR atau SND. Ini contohnya ya, ini kan support nih. Ini candlesticknya harus muncul di sini baru buy. Kalau munculnya di bawahnya itu baru sell. Intinya sih seperti itu. Mau habis dari bawah pun sama ya teman-teman. Misalkan trennya habis dari bawah nih. Ya, habis dari bawah pun sama. Jika dia break ke atas, ya contoh kayak gini, maka saya akan tunggu dulu di sini. Nah, untuk nyari candlestick buy di atas ini, di atasnya support ini. Kalaupun dia nggak break ataupun dia break dulu ke atas, tapi dia masuk lagi ke bawah, sama sell di sini. Jadi intinya adalah candlestick itu kalau muncul di atas SNR atau SND dikonfirmasi ke atas, itu signal buy. Kalau candlestick itu muncul di bawah SNR atau SND, itu signal sell. Nah, sekarang kita bahas candlestick-candlesticknya ya teman-teman ya. Candlestick yang cukup kuat adalah candlestick bentuknya seperti ini. Candlestick ini dia seperti sebuah pin ya. Atas bawahnya sama ujungnya, dan yang menjadi kunci adalah di sebelahnya teman-teman. Sebelahnya di sini dibuka naik atau dibuka turun ya. Mau itu hijau atau merah, kuncinya di sebelahnya. Kalau sebelahnya buka naik itu ada signal buy, sebelahnya buka turun itu ada signal sell. Dan pastikan disesuaikan dengan ini teman-teman. Misalkan ini muncul di area support ya, ini di area support sebelahnya buka naik, maka di situ ada signal buy. Kayak gitu teman-teman. Ada contoh nggak ya? Biasanya ada sih. Tapi saya pakai D1 aja ya, biar lebih mudah nyarinya. Biasanya suka ada contoh-contoh ya. Kurang lebih sama dengan ini juga teman-teman. Setelah dia drop ya, sebelahnya buka naik itu ada signal buy. Dan di sini posisinya juga ada di zona demand. Zona demand dan juga support. Ya. Ini masih masuk di zonanya teman-teman. Meskipun break dikit, kalaupun break itu tunggu dulu teman-teman ya. Nah ini sebagai contoh aja. Jadi itu salah satu konfirmasi candle yang cukup saya pakai. Ya ini candlestick jenis ini teman-teman. Yang atas bawahnya ujungnya sama lah intinya. Contohnya kayak gini. Ini atas bawahnya ujungnya sama juga. Ini juga sama ya teman-teman. Atas bawahnya sama. Ketika sebelahnya buka turun hati-hati. Buat scalpingan oke juga kadang-kadang. Yang atas bawahnya sama kayak gini. Tinggal lihat di sebelahnya, tapi lihat juga posisi high and low-nya. Itu candlestick yang pertama, ini juga sama ya, sebelahnya buka naik. Coba cari lagi. Banyak sih biasanya kalau mau nyari-nyari candlestick yang seperti ini, intinya sebelahnya aja. Sebelahnya buka naik, di situ ada signal buy. Sebelahnya buka turun ada signal sell. Tapi harus sesuai ini juga, di atas SNR, SND kalau mau buy, kalau sell mau harus di bawahnya. Atau di atas tren atau di bawah tren juga nggak apa-apa. Oke, candlestick yang kedua doji ini sama sih teman-teman, sama. Yang penting sebelahnya aja. Kalau doji itu yang biasanya benar-benar tanda plus ya, itu jarang-jarang muncul. Tapi biasanya kalau muncul memang cukup kuat teman-teman. Ini ada nih.
Ini ada nih muncul doji yang benar-benar plus ya. Nah, ini benar-benar plus banget, itu sebelahnya yang di ini teman-teman, yang diperhatikan. Nah, di sini juga menyesuaikan sama tren sama supportnya harus dicek juga. Jadi kalau tren dan supportnya oke, kemudian candlesticknya udah muncul, ya udah hajar aja. Nah, di situ kan. Ini memang dari support dan support kan. Berarti ini sesuai kan teman-teman. Di atas SNR SND, candlesticknya muncul. Jebret. Nah, sebelahnya ini buka naik. Sesuai kan? Oke, sesuai. Ini sama, ini juga sebelahnya buka turun, ini turun. Ini sebelahnya buka turun, ini turun. Apalagi kalau candlestick itu ya teman-teman. Ini sebagai catatan juga ya. Candlestick ini hanya saya pakai di H4 dan D1. Nah, selain itu di bawah itu nggak saya pakai. Di bawah itu nggak saya pakai. Kalau di atasnya kadang saya pakai. Ya, kalau H1 ke bawah yang kayak gini tuh nanti ketipu terus teman-teman. Kalau D1 valid. Ini ya, lihat sebelahnya aja yang penting. Nih. Kayak itu tadi doji, kemudian aja sama hammer ya. Hammer itu sama. Hammer itu tadi banyak contohnya ya. Kayak gini ya. Hammer itu yang palu, yang bawahnya panjang. Yang kayak gini tuh yang penting sebelahnya yang diperhatiin bro, ya. Terus dipaduin sama super resisten. Intinya kalau ada sumbu-sumbu panjang, sumbu panjang, hati-hati. Ya hati-hati di situ teman-teman. Kalau ada sumbu panjang, wah ini mantap kan. Ini setelah dipin sebelahnya buka naik, ini sempat koreksi dikit, ini ngaceng ke atas ya. Ini pin ya. Ini hammer ya, masuk tadi ya, hammer ya. Hammer mirip hammer, hati-hati sebelahnya. Yang penting SL-nya di bawah ujungnya aja. Kalau hammer madu ke bawah sama, itu juga ada ya. Kalau hanging man kayak gini yang kebalik. Inverted kayak gini, shooting star kayak gini. Intinya palu-palu ya, palu-palu gitu aja biar gampang. Palu-palu, kalau palu kebalik pun juga yang diperhatikan tuh sebelah palu deh kayak gitu. Nah, sebelah palu sama pastikan itu zona super resistannya jelas. Itu nanti kena biasanya teman-teman. Biasanya pasti kena kayak gini nih. Ya, ini inverted ya ini masuknya. Nah, ini ada contoh yang jelas banget. Ini ada 2 buah palu yang menjadi penentu. Ini ada palu kan teman-teman, sebelahnya buka naik. Nah, ini ada palu juga kembali inverted, ini sebelahnya buka naik. Palu itu mau itu madep ke atas, mau itu madep ke bawah, perhatikan titik sebelahnya. Ya teman-teman ya, sebelahnya naik atau turun. Dan jangan lupa perhatikan dipadukan dengan ini. SNR, SND-nya dan juga trend line-nya udah lengkap. Kayak gitu. Itu untuk shooting star ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke 2 buah candle. Jadi ini biasanya disebut dual candlestick pattern atau apalah itu, intinya loro no ya, sebelah-sebelahan. Yang pertama yang pengen saya bahas adalah engulfing. Engulfing itu ketika candle sebelahnya lebih pendek dan putar balik lebih panjang. Sebelahnya lebih pendek, putar balik lebih panjang. Itu juga sering banget saya praktekin sebagai konfirmasi candlestick. Oke, dicari dulu teman-teman. Dicari dulu. Masuk H4 aja biar lebih banyak candle. H4 masih bisa dipakai kok candlesticknya. Biasanya engulfing itu, apalagi kalau terbentuk di zona-zona support and resistance itu sangat bagus teman-teman. Ini contoh engulfing ada juga ini ya. Ini dimasuknya di supply, kalau teman-teman perhatikan. Supply dia turun ya. Supply kepentok turun. Nah, ini kan lebih panjang ya sebelahnya. Ini tanda pembalikannya lebih kenceng teman-teman gitu aja. Tanda pembeliannya lebih kenceng, lebih banyak itu engulfing ya. Pembalikan, penjualan, pembalikan bukan pembelian ya. Tanda pembalikannya lebih kuat kayak gitu. Aduh kok belibet kayak gini. Oke ya, itu teman-teman. Yang penting seperti ini, kalau putar baliknya lebih panjang itu hati-hati. Begitu juga dengan putar baliknya lebih pendek. Kunci utamanya sebenarnya di sini teman-teman. Ya setelah putar balik itu kalau dilanjutin, nah di situ entry. Sama dengan posisi kayak gini juga sama ya. Ini juga
Nah, ini putar baliknya lebih pendek memang, tapi sebelahnya diperhatikan. Itu tanda-tanda pembalikan ya teman-teman yang saya bahas tadi semuanya. Jadi memang paling enak tuh ngambil posisi di seperti ini kan. Kalau kena SL jelas, tapi kalau TP ya agak panjang biasanya teman-teman. Nah, nanti linknya akan saya taruh di deskripsi video teman-teman tentang candlestick ini. Atau teman-teman cek aja di Google ya, pola-pola candlestick kayak gitu. Nah, itu banyak. Dan intinya itu semuanya bisa dipakai. Jadi pola-pola candlestick ini intinya dipadukan dengan support resistance dan juga trendline-nya. Itu saya pakai teknik yang paling simple saja. Simple itu kalau kita tekunin nanti ngasilin duit kok teman-teman. Oke, seperti itu ya. Nanti boleh tak kasih linknya di deskripsi kalau mau. Ini adalah beberapa candle yang menjadi apa ya namanya, konfirmasi lah bahasanya itu, konfirmasi ya. Konfirmasi untuk apa itu namanya? Untuk saya melakukan entry kayak gitu. Oke ya teman-teman, sharing dari kali ini sekian dulu. Nggak terasa ini udah 15 menit. Ya cukupkan sekian dulu ya. Semoga bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.